Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya untuk pembelajaran sastra Indonesia. Kita akan membahas dua model pembelajaran, yaitu model PBL dan model PJBL, atau juga disebut dengan kepanjangannya Problem Based Learning dan Project Based Learning. Nah, untuk dahlan muda semua, kira-kira menurut Anda mana pembelajaran yang sesuai untuk model pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran sastra? Nah, kita coba lihat ya, nanti bisa disimpulkan di akhir. Nah, kalau kita bahas dengan PBL, ini kata Arens, ini adalah model yang menyuguhkan berbagai situasi permasalahan yang autentik dan bermakna kepada peserta didik. Nah, ini adalah salah satu bentuk bantu loncatan untuk melakukan investigasi atau penyelidikan. PBL ini membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Nah, ini harapannya juga mengembangkan sesuai dengan pembelajaran abad 21 sekarang. Apa karakteristiknya? Tentu ini nanti memulai dengan pertanyaan atau masalah. Jadi guru karena problem based learning berarti dasarnya memang masalah ya, bukan dibuat masalah ya. Oke. Nah, intinya masalah disesuaikan dengan kompetensi dasarnya. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, menghasilkan produk dan mempublikasikannya serta kolaborasi. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang akan menghasilkan hal seperti ini. Nah, tahapannya tuh ada kurang lebih ada 5 tahap ya, sintaknya lah kalau disebut ya, langkah-langkahnya. Ada orientasi siswa pada masalah, ini nanti guru akan menjelaskan tujuan, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, intinya terkait dengan menceritakan yang terkait hal-hal yang memunculkan masalah dalam sesuai dengan kompetensi dasarnya. Lalu tahap 2 mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, tahapan-tahapan ini harus dilakukan dalam sebuah proses pembelajaran dengan model PBL yang digunakan. Aktivitasnya dirancang sesuai dengan tahapan ini. Nah, kuncinya dari aktivitas ini Anda bisa lihat ya, aktivitas 5 ini masing-masingnya itu mengarahkan siswa untuk bisa memecahkan masalah. Ada tahapan mereka nanti akan berkolaborasi dengan rekan-rekannya, mereka akan mempresentasikan, lalu sampai tahap refleksi dan evaluasi dari hasil presentasinya ya. Nah, sekarang kita masuk yang lebih up to date lah istilahnya ya, atau hal yang pembelajaran yang model yang sedang digerakkan, diharapkan guru berupaya menerapkannya karena memang PJBL dianggap sedikit banyak yang memilih karena ini tidak bisa digunakan sekali selesai pertemuan ya. PJBL ini basisnya biasa untuk 2 kali pertemuan karena ada yang on off pembelajaran seperti itu. Artinya langsung dan dikerjakan ada jeda dikerjakan di luar kelas, nanti masuk lagi pada pertemuan selanjutnya seperti itu. Nah, kata Madewena, model PJBL ini atau Project Based Learning ini model yang memberikan kesempatan kepada pendidik ya, kepada guru mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Nah, proyek di sini dulu mungkin sifatnya memang sains banyaknya. Tapi apakah sastra bisa? Tentu sangat bisa. Tentu seperti misalnya membuat naskah drama atau cerpen itu kan nggak mungkin sekali duduk ya. Itu artinya butuh waktu. Nah, itu bisa dipakai untuk pembelajaran sastra. Nah, ini akan menantang bagi peserta didik untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, mereka akan menyusun jadwal ya, dan sebagainya. Nah, kemudian gambaran PJBL itu seperti ini, real world problem. Jadi seperti ini memang kondisi nyata, student akan memilih projectnya, nah maka akan mendapatkan hasilnya. Jadi harus ada targetnya, ada karya yang dihasilkan seperti itu. Nah, kita lihat pada model PJBL, peserta didik tidak hanya memahami konten, tapi juga menemukan keterampilan yang berperan di masyarakat nanti. Nah, PJBL ini diantaranya komunikasi dan presentasi, manajemen organisasi waktu, keterampilan penelitian, penilaian diri, refleksi, partisipasi kelompok, dan kepemimpinan. Ini dasarnya seperti ini. Lalu pembelajaran sastra bisa, Bu? Ya, tentu sangat bisa ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Kita lanjutkan lagi, model PJBL ini dalam penilaian kinerjanya dapat dilakukan secara individual dengan memperhitungkan kualitas produk yang dihasilkan, kedalaman pemahaman konten yang ditujukan, serta kontribusi yang diberikan pada proses realisasi proyek yang sedang berlangsung. Nah, PJBL ini juga memungkinkan peserta didik untuk merefleksikan ide dan pendapat mereka sendiri dan membuat keputusan yang mempengaruhi hasil proses dan proses pembelajaran secara umum dan mempresentasikan hasil akhirnya. Nah, kalau begitu, model PJBL ini dapat Nah, model PJBL ini dapat membudayakan berpikir tingkat tinggi. Jadi HOT ini sesuai sekali dengan TPACK atau arah pembelajaran sekarang.
Dalam mengimplementasikan pembelajaran saintifik, yaitu nanti misalnya mengamati, mengasosiasi, mencoba, tentu sesuai juga, tapi arahnya kita harapannya adalah pembelajaran TPACK ya, serta pembelajaran APA 21 yang 4C ini, critical thinking, collaboration, creative, dan communication ya. Apa saja karakteristik dalam model PJBL? Yaitu memiliki kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan, maka menulis sangat sesuai ya. Sesuai, jadi bisa buat pembelajaran sastra, sehingga ini tidak hanya buat sains. Dapat menghasilkan sebuah produk dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan nyata atau kehidupan sehari-hari. Baik, nah kira-kira langkah pembelajarannya apa? Kurang lebih ada 6 ini, ada pengenalan masalah, mendesain perencanaan atau proyek, menyusun jadwal, pelaksanaan dan monitoring. Nah, kira-kira 1-3 ini adalah pertemuan pertama. Yang keempat ini dilakukan untuk yang off-nya ya. Yang kelima dan keenam ini adalah tahap pertemuan keduanya. Jadi sudah ada karya yang goal yang didapat. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Untuk lebih paham dan lebih lanjut silahkan dibaca referensi-referensi yang terkait dengan model PBL dan PJBL. Oke, jadi pembelajaran sastra pun bisa menggunakan dua model ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.